ulumihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wa amma ma kana fin nafsi. Di situ ya. Adapun dosa kana fin nafsi yang ada pada diri, ya, fin nafs itu secara fisik. Kita ke kajian sebelumnya bahwa dosa itu dibagi 3. Ada yang pertama itu karena meninggalkan kewajiban kepada Allah. Yang kedua karena berbuat maksiat bainaka wa bainallah, antara dirimu dengan Allah. Dan yang ketiga berbuat maksiat atau berdosa bainaka wa bainan nas, antara dirimu dan orang-orang. Nah, yang ketiga ini itu dibagi menjadi yang pertama imma fil mal, ada kalanya pada hartanya, au fin nafs atau pada fisiknya, au fil ird. Kalau saya ird itu menerjemahkan pada psikisnya, secara kejiwaannya. Imma fil hurmah, ada kalanya pada kehormatan dirinya, wa imma fid din, dan ada kalanya pada agamanya. Maka kita masuk ke yang kedua. Nah, bagaimana dosa terhadap diri secara fisik? Fatumakkinuhu, maka engkau mengkuasakan. Tumakkinuhu, makkana yumakkinu bimana amkanahu ilaihi. Engkau mengkuasakan hu akan orang yang engkau aniaya secara fisik, minal kisosi, daripada kisosnya, au auliya'ahu, atau terhadap walinya orang yang engkau aniaya, hatta yaktaso, sehingga dia mengkisos minka darimu, au tuj'ala, atau engkau dijadikan oleh dia fi hilin, di dalam kehalalannya, atau dimaafkan. Au tuj'ala fi hilin itu atau dimaafkan. Jadi dia tidak mau mengkisos engkau, nah itu tuj'al fi hilin. Fa in ajasta, maka jika engkau tidak mampu atau lemah, farruju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibtihalu ilaihi, ibtahala yabtahilu, itu maknanya da'a wa tadarra'a ilallah, berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyurdiyahu, agar atau supaya Allah memberikan ridho, menjadikan ridho, hu akan orang yang dianiaya secara fisik, anka darimu, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wa ammal irdu, nah sekarang yang ketiga. Jadi dosa kita kepada sesama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dari sisi hartanya, yang kedua adalah secara fisik. Nah, sekarang yang ketiga, wa amal irdu, adapun secara psikis, ya. Jangan salah baca, karena kalau tidak ada barisnya, kita baca al-ardu artinya lain. Kalau al-ardu itu maknanya bisa dibutul, ya, lawan dari panjang, lebar. Bisa juga al-mata', harta benda. Bisa juga al-jabalu, gunung, kalau al-ardu bacanya. Bisa juga al-jaish, pasukan. Sedangkan al-irdu dalam kamus kita akan melihat maknanya itu bisa bimakna asyaraf, kehormatan diri. Bisa bimakna an-nafsu, diri, jiwa. Ya. Nah, makanya saya lebih condong ird itu diterjemahkan psikis. Kenapa? Karena kita lihat konteks kalimat sesudahnya. Fa ini tabtahu. Nah, maka jika engkau menggibah dia, au bahat tahu, atau engkau membohongi dia, au syatam tahu, atau engkau mencaci dia, mencaci orang, seseorang, gitu ya. Nah, otomatis kalau kita menggibah orang, membohongi orang, memarahi orang, maka yang diserang secara psikisnya, kejiwaan. Fahakuka, maka hakmu antukadziba nafsaka baina yaday man fa'ata dzalika indahu,
bahwa engkau mendustakan nafsaka akan dirimu. Apa sih makna mendustakan di sini? Bimana mencela. Engkau mencela dirimu baina yadai manfaat zalika, di hadapan orang yang engkau lakukan itu gibah, bohong dan cacian gitu. Indahu, di sisinya, di dekatnya. Jadi sampaikan gitu. Cela dirimu, oh mohon maaf, saya ini aduh salah gitu. Wa antas tahilla, dan engkau meminta halal min sahibihi, daripada sahibul orang yang engkau gibah. Sahibiman irtabtahu, ya. Minta halal kepada orang yang sudah kita gibah, minta halal kepada orang yang sudah kita bohongi, minta halal kepada orang yang sudah kita caci. In amkanaka, jika memungkinkan akan engkau. Hadza, ini, ilam tahsya, jika engkau tidak khawatir, tidak takut, ziyadata ghaizin, bertambahnya kemarahan, wahai fitnatin, dan gejolak fitnah, fi izhari dzalika, pada menampakkan demikian itu pengakuan. Nah, kalau engkau nggak khawatir nih, ketika engkau sampaikan, dia nggak marah. Wa tajdidihi, dan memperbaharui kemarahannya. Orang udah reda nggak marah. Gara-gara kita sampaikan apa adanya, dia marah lagi. Fa in khasyita, maka jika engkau khawatir, nah, zalika, akan demikian itu, ziyadata ghaizin wa haiji fitnatin, fi izhari zalika wa tajdidihi, farruju'u ilallahi, maka kembali kepada Allah Ta'ala, liyurdiyahu, supaya Allah menjadikan ridho hu, akan orang yang kita aniaya secara psikis, dengan digibah, dibohongi, dan dicaci, anka, darimu, wal istighfarul kathiru, dan beristighfar yang banyak, li sahibihi, bagi sahibi mani tabtahu au bahat tahu au syatam tahu, bagi orang yang telah engkau gibah. Yang ketiga, wa ammal hurmatu, adapun dari sisi kehormatan, al hurmah bimana asyaraf, bi anhun tahu, dengan bahwa engkau mengkhianatinya. Kita dipercaya, dititipi sesuatu oleh orang lain, kita khianat. Fi ahlihi, pada keluarganya. Au waladihi, atau anaknya. Au nahwihi, atau lain sebagainya. Kita sering menerjemahkan nahwihi itu seumpamanya. Tapi makna nahwihi itu, kalau kita sering mendengar dan lain-lain, DLL, DSB, DST, nah itu nahwihi. Apa yang membedakan nahwihi dengan ghairihi? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau nahwihi dan sebagainya dan lain-lain dan seterusnya yang masih satu makna dengan kalimat sebelumnya gitu. Sedangkan ghairihi, contoh misalnya saya makan, saya sebutkan tuh lauk pauknya. Kemudian saya sebutkan sayur mayurnya begitu. Maka kalimat sesudahnya wa ghairihi dan sebagainya. Tapi ketika saya khususkan, misalnya saya hanya menyebutkan lauk pauknya saja, maka kalimat sesudahnya wa nahwihi gitu. Nah, ini satu contoh misalnya penggunaan kalimat nahwi, ya. Ada seorang ulama, Syekh Az-Zarqani, Al-Imam Az-Zarqani, pengarang kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Beliau mendefinisikan ulumul Quran. Kata beliau di dalam kitabnya bahwa ulumul Quran itu adalah mabahisu tata'allaku bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qiraatihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa daf'i syubahi anhu wa nahwi dzalika. Nah, di akhirnya beliau mengatakan wa nahwi dzalik. Ya. Jadi ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan
yang berkaitan dengan Al-Qur'anil Karim dari sisi turunnya, dari sisi susunan ayatnya, dari sisi pengumpulannya, dari sisi menulisnya, dari sisi qiraatnya, dari sisi tafsirnya, dari sisi mu'jizatnya, dari sisi nasikh dan mansukhnya, dan dari sisi daf'i syubahi anhu, menolak keraguan terhadap Al-Quran, wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Lain sebagainya yang ada kaitannya dengan ulumul Quran, gitu ya. Ketika itu tidak ada kaitannya, maka dan lain sebagainya menggunakan wa ghairihi atau wa ghairi dzalik. Itu penggunaan kata beda nahwihi dengan ghairihi. Fala wajha, maka tidak ada jalan lil istihlali bagi minta dihalalkan wal izhari dan menampakkan perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita ya berkhianat, ya maka mau nggak mau harus disampaikan. Li'annahu karena sesungguhnya demikian itu yuwallidu fitnatan wa ghaidhan, itu akan menimbulkan fitnah dan kemarahan. Bal bahkan tatadarra'u ilallahi subhanahu wa ta'ala, engkau merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka, supaya dia menjadikan ridho, supaya Allah menjadikan ridho hu akan orang yang kita aniaya secara kehormatannya dengan berkhianat anka darimu. Wa yaj'ala, dan Allah menjadikan lahu bagi dia, bagi orang yang kita khianati, khairan katsiran, kebaikan yang banyak, fi muqabalatihi, pada perbandingannya. Jadi fi muqabalatihi itu sebanding dengan kejahatan, keburukan yang kita telah lakukan kepada dia. Fa in aminta, maka jika engkau aman, al fitnah tak akan fitnah wal haija dan gejolaknya, wahwa nadirun, dan itu jarang sekali, fatastahilla, maka minta halalah engkau minhu dari dia, dari orang yang telah engkau khianati. Wa amma fiddin, yang keempat nih, adapun pada agama yang sering terjadi, bi an kafartahu, dengan bahwa engkau mengkufurkan seseorang, ya, menganggap orang itu kafir, au bada'tahu, atau engkau menganggap orang lain bid'ah, menganggap orang lain bid'ah, au dhallaltahu, atau engkau menyesatkan orang lain. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, sate berarti tukang sate. Itu. Tahu berarti tukang tahu. Orang yang sering bilang bid'ah, dia sendiri sebetulnya hakikatnya yang ahli bid'ah. Fahuwa as'abul umur, maka itu paling sulit perkara-perkara. Kalau sudah kaitannya dengan agama. Fatahtaju, maka engkau membutuhkan ila takzibi nafsika, pada mendustakan dirimu. Artinya mencela dirimu, indaman kulta, kepada orang kulta yang telah engkau ucapkan, lahu bagi dia, zalika akan demikian itu apa? Takfir, bid'ah, dan sesat. Wa antas tahila, dan engkau meminta halal, min sahibika, dari orang yang telah engkau kafirkan, engkau anggap bid'ah, engkau sesatkan, in amkanaka, jika memungkinkan akan dirimu. Wa illa, dan jika tidak memungkinkan, fal ibtihalu, maka mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati kita, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, jiddan, dengan sangat. Wat tanaddumu, dan menyesali ala zalika, atas demikian itu. Liyurdiyahu, supaya Allah menjadikan ridho akan orang yang kita darimu. Sedikit lagi kita tuntaskan. Wa jumlatul amri, dan kesimpulannya, wa jumlatul amri di mana kesimpulannya, fama amkanaka min irdha'il khusumi, maka dosa yang memungkinkan atas dirimu, min irdha'il khusumi, yaitu meminta ridho kepada orang yang telah engkau berbuat dosa kepadanya, amil tak lakukan.
Wa ma lam yumkinka, dan jika tidak memungkinkan akan dirimu, raja'atallaha subhanahu wa ta'ala. Engkau kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitadarru'i, dengan tadarru', merendahkan diri kepada Allah, wasidqi, dan jujur. Ya, tulus. Liyurdiyahu, supaya Allah menjadikan ridho hu akan orang yang telah engkau berbuat dosa kepadanya, anka darimu. Fayakunu dzalika, maka ada demikian itu fi masyiatillahi, dalam kehendak Allah Ta'ala, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi Allah lah yang maha tahu apakah nanti yang bersangkutan memaafkan atau tidak. Karena semuanya fi masyiatillah. Warraja'u, dan berharap minhu, kepada Allah, bifadlihil azimi, dengan karunianya yang maha agung. Wa ihsanihi, dan kemaha berbuat baiknya Allah, al-amimi, yang merata. Annahu, sesungguhnya, iza alima, apabila Allah tahu, as-sidqa, akan ketulusan, min qalbil abdi, dari hati seorang hamba, fa innahu, maka sesungguhnya Allah, yurdi, Allah akan menjadikan ridho, khusuma'ahu, akan lawan-lawannya, artinya orang-orang yang telah dia berbuat dosa kepadanya, min khizanati fadlihi, karena besarnya karunia Allah. Khizanah itu gudang artinya. Besarnya karunia Allah. Wala hakama, dan tidak ada hukuman. Fa'lam, maka ketahui olehmu, hazihi, ini haqqoha, haknya. Itu kesimpulan. Rasyidan, sebagai petunjuk. Fahadhihi, maka ini kesimpulan, hadhihi, seperti itu. Hadhihi gitu ya. Maka ini kesimpulan. Apa hadhihi yang kedua? Hadhihi yang kedua itu ma'amkanaka min irda'il khusum amilta wa ma lam yumkinka raja'atallah subhanahu wa ta'ala. Faiza anta amilta ma wasofnahu, apabila engkau mengerjakan apa yang telah kami jelaskan, wasofnahu bimana syarahnahu, wa barra'tal qalba, dan engkau mensucikan hati, membersihkan hati, an ikhtiyari misliha, daripada memilih yang seperti itu, jadi meninggalkan betul-betul dosa ya terhadap sesama, fil mustaqbali, di masa yang akan datang, pada masa-masa berikutnya, faqad kharajta minadz-dzunubi kulliha, maka engkau telah keluar minadz-dzunubi kulliha, dari seluruh dosa-dosa. Wa in hasolat, gitu. Dan jika hasil minka darimu, tabriatul qalbi, penyucian hati. Walam yahsul, dan jika tidak hasil minka darimu, qada'ul fawaiti, ya, mengqada yang sudah lalu, yang sudah lewat. Wa irda'ul khusum, dan meminta ridho kepada orang yang telah kau berbuat dosa kepadanya. Fattabi'atu lazimatun, maka tagihan-tagihan dosa-dosa itu lazimatun, tetap. Wasairu dzunubi, sedangkan dosa-dosa yang lain, maghfuratun, itu diampuni. Jadi nanti itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjadikan hati orang yang telah kita aniaya itu ridho, maka diampuni kita. Seandainya orang yang bersangkutan tetap tidak ridho, maka itu jadi pertanggungan jawab kita di hadapan Allah nanti di yaumil akhir. Walihadzal bab, dan karena bab ini syarhun, penjelasannya yatulu, panjang, fala yahtamiluhu, maka tidak memungkinkan hu akan ini penjelasan, hadzal mukhtasaru, oleh ini mukhtasar, oleh ini ringkasan di dalam kitab Minhajul Abidin. Kitab setebal ini masih dianggap mukhtasar oleh Imam Ghazali. Wanzur, dan lihatlah olehmu, kitab taubati, akan kitab tentang taubat, bab taubat gitu ya, min kutubi Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin awalan, pertama. Wa kitabil qurbati ilallah, yang kedua kitab al-qurbah ilallah, tanian kedua. Wa kitabil ghayatil quswa, dan kitab al-ghayatil quswa, talisan ketiga. Tajid. Nah, kalau kita sudah melihat ketiga kitab ini, tajid, engkau akan mendapatkan fawaida katsiratan, manfaat-manfaat yang besar, yang banyak. Wasyarhan jamman, dan penjelasan-penjelasan yang banyak. Walladzi dzakarnahu hahuna, dan apa yang telah kami sebutkan ini di dalam kitab ini, wal aslu, itu adalah pokoknya.
Alladzi la budda minhu, yang tidak boleh tidak minhu daripada ini pokok. Wabillahi, dan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, at-taufiqu itu taufik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kajian pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.